Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Riani dengan NIM 2002060004 dari kelas MPI 6A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Langsung saja. Yang pertama yaitu model pendekatan dalam perubahan individu, di mana model ini terbagi atas 4. Yang pertama behavioral approach, di mana model ini tentang mengubah sikap orang lain melalui ganjaran dan juga hukuman yang mengarah pada analisis perilaku dan penggunaan strategi hadiah. Yang kedua model cognitive approach, tentang mencapai hasil melalui reframing positif, teknik terkait penetapan tujuan dan juga pembinaan untuk mencapai hasil. Yang ketiga model psychodynamic approach, tentang pemahaman dan yang berkaitan dengan dunia batin dari perubahan. Yang keempat model dehumanistic psychology approach, tentang percaya dalam pembangunan dan pertumbuhan dan memaksimalkan potensinya pada pengembangan sehat, hubungan otentik, sehat dan juga organisasi yang sehat. Nah, materi selanjutnya yaitu langkah dalam proses manajemen. Menurut Kurt Lewin, langkah dalam proses manajemen terbagi atas 3. Yang pertama unfreeze, yang kedua change, dan yang ketiga refreeze. Unfreeze atau pencairan ini menciptakan momentum untuk perubahan. Organisasi harus bangun dengan realitas baru, putus dengan masa lalu, dan mengakui bahwa cara lama dalam melakukan sesuatu tidak lagi dapat diterima. Change atau perubahan menunjukkan arah perubahan dan mengimplementasikan perubahan sehingga anggota mengembangkan sikap dan juga perilaku baru. Refreeze atau pembekuan ulang menstabilkan perubahan karena sikap, praktik, dan juga kebijakan baru yang digunakan untuk mengubah perusahaan, mereka harus dibekukan kembali atau dipadatkan. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi, di mana terdapat 3 jenis masalah dalam pengembangan organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Dr. Stephen Covey, di mana masalah dalam pengambilan keputusan dan juga strategis. Yang kedua menurut Edgar Chance, yaitu masalah dalam mengubah budaya organisasi. Yang ketiga menurut Dr. Ken Blanchard, yaitu masalah dalam memperoleh sumber daya yang cukup. Yang keempat menurut Richard Duff, yaitu masalah dalam memotivasi dan juga mempertahankan karyawan. Nah, selanjutnya yaitu materi dari teknik pengembangan dalam organisasi. Yang pertama latihan kepekaan atau sensitive training, yaitu jenis pelatihan di mana peserta akan dilatih untuk lebih peka dan sensitif terhadap perasaan, pandangan, dan kebutuhan orang lain. Yang kedua pembentukan tim atau team building adalah proses membentuk kelompok kerja yang efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kinerja tim. Yang ketiga intergroup activities adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara kelompok yang berbeda atau untuk meningkatkan pemahaman antara kelompok. Yang keempat survei umpan balik atau survei feedback adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai pihak mengenai kinerja individu atau organisasi. Selanjutnya, transaksional analysis atau TA adalah sebuah teori psikologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola interaksi sosial. Nah, yang terakhir, konsultasi proses atau proses consultation adalah proses membantu organisasi dalam memperbaiki kinerja mereka dengan cara membantu mereka memahami proses internal mereka sendiri. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam pengembangan organisasi, yang terdiri dari 8 tahap. Yang pertama membangun kesadaran akan kepentingan yang mendesak. Yang kedua membangun koalisi tim perubahan yang
kuat. Yang ketiga, menciptakan strategi-strategi dalam dan visi yang jelas. Yang keempat, internalisasi visi di waktu yang tepat. Yang kelima, pemberdayaan untuk melakukan tindakan. Yang keenam, perencanaan keberhasilan dalam jangka pendek. Yang ketujuh, konsolidasi tim untuk perubahan. Dan yang terakhir, menciptakan pendekatan baru. Nah, selanjutnya pada materi terakhir yaitu analisis SWOT. Nah, saya mengambil materi dari organisasi Karang Taruna, di mana S atau stretch atau kekuatannya sendiri yaitu kerjasama dapat tercipta dengan baik karena solidaritas antar anggota. Yang kedua, yang tinggi, anggota berasal dari berbagai umur sehingga bisa saling mengisi kekurangan. Jumlah anggota yang bisa dicapai cukup besar. Anggota dengan keahlian di bidang otomotif cukup banyak sehingga dapat membantu kemajuan teknologi desa. W-nya sendiri atau kelemahannya itu yaitu sebagian besar anggota takut bersaing dalam bisnis karena merasa tingkat pendidikannya lebih rendah. Sebagian besar anggota putus sekolah, sebagian hanya tamat SMA dan tidak tahu cara memanfaatkan relasi yang dimiliki. O atau opportunity atau kesempatannya itu warga desa mau diajak bekerja sama untuk kemajuan desa. Para pemuda bersemangat untuk aktif dalam bidang peternakan dan juga pertanian. Warga desa mau menerima pelatihan. T atau threat atau ancamannya sendiri itu kalah cepat untuk belajar dan beradaptasi tentang teknik pemasaran. Watak orang desa yang mudah menerima apa adanya sehingga kurang memiliki rasa bersaing, kurangnya dana yang dimiliki dan bantuan dan dari pemerintah daerah setempat. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.